Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Noyumala. Saya adalah dosen DPK LLDP 9 yang ditempatkan di Stikes Gunung Sari pada program S1 Keperawatan. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program S1 Keperawatan Stikes Gunung Sari tentunya sangat berkaitan dengan bidang keilmuan saya, yaitu mengajar di bidang ilmu keperawatan. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah manajemen keperawatan, keperawatan gerontik, sistem informasi keperawatan, dan keperawatan komplementer. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan gerontik yang memiliki bobot 4 SKS, 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum, yang sistem pengajarannya secara team teaching. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program S1 Keperawatan dan juga merupakan mata kuliah lanjutan yang diberikan pada tingkat 4 di semester 7. Keperawatan gerontik merupakan mata kuliah yang membahas konsep dasar asuhan keperawatan gerontik yang terdiri dari teori dan praktik dalam pemenuhan kebutuhan lansia yang meliputi kebutuhan bio, psiko, sosial, dan spiritual yang diawali dari pengkajian, analisis masalah, penentuan masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga dokumentasi asuhan keperawatan gerontik yang berkelanjutan di tatanan layanan kesehatan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Mata kuliah keperawatan gerontik bertujuan untuk memberikan pengetahuan berupa kemampuan dasar pada mahasiswa terkait konsep keperawatan gerontik serta kemampuan mahasiswa mengimplementasikan asuhan keperawatan gerontik dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia dengan masalah kesehatannya yang tentunya harus sesuai dengan prinsip kritis, logis, dan etis. Adapun capaian mata kuliah keperawatan gerontik adalah 1. Mahasiswa mampu memformulasikan antara konsep dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan gerontik. 2. Mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan gerontik. 3. Mampu memberikan asuhan keperawatan gerontik pada simulasi yang lengkap, berkesinambungan, yang menjamin keselamatan lansia, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien lansia sesuai standar asuhan keperawatan gerontik. Yang keempat, mampu menerapkan komunikasi terapeutik kepada pasien lansia. Nah, untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi-materi yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan metode blended learning. Materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini: 1. Konsep keperawatan gerontik. 2. Teori-teori benua. 3. Legal etik pelayanan keperawatan lanjut usia. 4. Pelayanan kesehatan lansia di tingkat primer, sekunder, dan tersier. 5. Strategi kegiatan promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia serta dukungan terhadap caregiver. 6. Strategi komunikasi terapeutik pada lansia. 7. Permasalahan dan teknik komunikasi pada lanjut usia. 8. Pengkajian fisik pada lansia, baik dengan perubahan normal maupun dengan gangguan fungsional. 9. Implementasi asuhan keperawatan kepada lanjut usia. Nah, setelah kita tahu deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan baik. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan beberapa strategi, yaitu pertama, menggunakan beberapa textbook. Di antaranya adalah buku saku gerontologi karangan Joseph Gallo, buku ajar
Keperawatan Gerontik karangan Becky Stanley, buku pendidikan keperawatan karangan Abdul Muhid, dan buku asuhan keperawatan gerontik berdasarkan Nanda, Nick, dan Nob yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Kedua, dengan menggunakan strategi case study, yaitu dengan memberikan contoh kasus terkait isu kesehatan lansia yang terkini. Ketiga, menggunakan metode small group discussion, di mana saya memberikan soal kasus yang harus didiskusikan oleh mahasiswa dengan kelompok-kelompok kecil dan membuat rangkuman setiap topik. Namun, untuk presentasinya saya akan acak secara individu. Dan menurut saya, cara ini lebih efektif karena akan membuat mahasiswa harus selalu siap untuk tampil presentasi setiap minggunya. Selanjutnya, strategi yang keempat adalah simulasi atau demonstrasi. Mata kuliah keperawatan gerontik memiliki bobot 1 SKS untuk praktikum. Nah, untuk capaian mata kuliah terkait mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan gerontik digunakan strategi demonstrasi atau simulasi, di mana mahasiswa sebelum melakukan simulasi terlebih dahulu mereka sudah dibekali dengan teori, skenario kasus, dan standar prosedur operasional terkait dengan masalah atau topik yang akan disimulasikan. Teknik dalam strategi simulasi ini adalah role play atau bermain peran, di mana mahasiswa akan menjalankan perannya masing-masing sesuai yang ada di skenario kasus. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan, saya menggunakan beberapa media, diantaranya pertama, pada tatap muka langsung di kelas maupun daring yang menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung pembelajaran secara sinkronus. Di dalam kelas, saya selalu menstimulasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu terkini tentang lanjut usia agar proses belajar mengajar berjalan secara komunikatif dan dua arah. Yang kedua, saya menggunakan e-learning yang telah disiapkan di Stikes Gunung Sari, yang di dalamnya terdapat materi dan tugas yang bisa di-download oleh mahasiswa, serta sebagai media untuk mengumpulkan tugas yang disediakan untuk mendukung pembelajaran secara asinkronus. Ketiga, saya menggunakan media WhatsApp, digunakan untuk diskusi tentang materi atau terkait kendala yang terjadi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik yang ketiga dari metode DIA adalah assessment. Bagaimana cara saya dalam melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan menggambarkan cara saya menilai yang meliputi bobot penilaian, reward, dan punishment. Berikutnya adalah bentuk pembobotan penilaian saya terhadap mahasiswa. Kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, UAS 40%. Untuk reward, mahasiswa yang aktif akan mendapatkan nilai plus bagi yang mampu menjawab kuis, menyelesaikan kasus, dan tampil presentasi dengan baik. Selanjutnya, untuk punishment diberlakukan pengurangan nilai bagi mahasiswa yang terlambat mengumpul tugas. Tujuannya agar mahasiswa disiplin dalam mengikuti proses perkuliahan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan gerontik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Dek. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Memang terlihat baik karena wajahnya semua pada ceria ya. Oke. Baik, terima kasih ya, Dek, sudah pada hari ini kita akan melakukan kuliah dengan topik atau materi kuliah
Namun sebelum kita masuk di materi ini, mungkin Ibu akan memberikan kuis tentang materi kita di minggu lalu. Jadi ini Ibu akan mereview apakah Adik masih ingat materi kita yang sebelumnya. Bisa kita mulai? Bisa mulai. Pertanyaannya simpel sekali dan itu sangat inti dalam materi kita di minggu yang lalu. Pertanyaannya adalah di fase lansia itu ada beberapa perubahan-perubahan secara fisiologi yang biasa terjadi pada lansia. Silakan angkat tangan yang ingin menjawab dan menyebutkan namanya. Silakan. Untuk pertanyaan pertama adalah di dalam perubahan fisiologi pada lansia, perubahan-perubahan apa saja yang bisa terjadi? Saya Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sandra Lutufat. Baik, ada beberapa perubahan yang terjadi pada lansia. Yang pertama yaitu perubahan fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial, yang keempat spiritual. Oke, terima kasih. Itu ada 4 ya, fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa bentuk perubahan-perubahan fisik pada lansia? Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nilda Egi. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bentuk-bentuk perubahan fisik yang terjadi pada lansia, di mana salah satu contohnya mungkin penglihatannya berkurang, ataupun pendengarannya juga mungkin berkurang. Kalian itu beberapa pertanyaan untuk mereview materi kita kemarin dan alhamdulillah ya sebagian besar sudah diingat ya. Oke, kita masuk di materi kita pada pagi hari ini yaitu strategi komunikasi terapeutik pada lansia. Nah, adik-adik harus tahu bahwa di materi pada pagi hari ini kita memiliki kompetensi yang harus kita capai, yaitu adik-adik sekalian mampu mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai masalah dan kondisi perkembangan lansia. Jadi output dari materi ini adalah bagaimana nanti Anda mampu mensimulasikan atau mendemonstrasikan komunikasi terapeutik pada lansia dengan masalah kesehatan. Masalah kesehatan hipertensi, diabetes, gangguan aktivitas itu nanti kita akan mensimulasikan dalam bentuk-bentuk kompetisi. Oke ya? Bentuknya. Nah, pertanyaannya, secara umum ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa itu komunikasi? Komunikasi, silakan Ibu ya. Baik, komunikasi adalah suatu bentuk di mana saling bertukar pesan melalui verbal maupun non-verbal. Ya, itu salah satu definisinya bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain dengan menyampaikan pesan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah komunikasi merupakan proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Oke, sekarang Ibu akan bertanya kembali. Jenis-jenis komunikasi ada 2, verbal dan non-verbal. Yang verbal seperti apa? Yang non-verbal seperti apa? Yang verbal, di sini kelompoknya seperti apa itu? Secara langsung, dengan mengeluarkan kata-kata, dengan menulis, itu verbal. Non-verbal, Komunikasi yang tidak secara langsung. seperti apa? Surat menyurat adalah verbal. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu menggunakan body language. Nah, cara terjadinya komunikasi, ada komunikator, ada orang yang memberi pesan, ada komunikan, ada yang menerima pesan, ada pesan, ya kan? Kemudian ada media, tergantung ini ruangan media, chat, ya kan? Buku, itu semua media, surat dan lain-lain. Kemudian yang inti adalah feedback. Yang kita harapkan dari sebuah komunikasi adalah timbal balik. Ketika ada yang kita temani ngobrol, terus kita tanya seperti itu, terus dia diam, 2 kemungkinan, mungkin gangguan pendengaran atau memang dia tidak respon dengan kita. Itu namanya feedback. Jadi ketika kita komunikasi, intinya adalah feedbacknya. Ketika itu feedback terjadi, berarti komunikasi sudah jalan dengan 2 arah. Jadi komunikasi itu efektif ketika berjalan 2 arah. Ingat ya, jadi ini adalah modal buat adik sekalian untuk turun ke lapangan praktik di rumah sakit. Itu adalah bagaimana kita menghadirkan diri di hadapan pasien dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Itu senjata kita.
Kita menyimpulkan bahwa komunikasi terapeutik itu adalah bentuk komunikasi yang digunakan seorang praktisi kesehatan, baik itu dokter, perawat, atau tenaga kesehatan yang lain yang bertujuan untuk memberikan dampak terapeutik kepada pasien. Dampak terapeutik kepada pasien memberikan penyembuhan, memberikan kenyamanan kepada pasien. Jadi kita hadir, kita membuat rasa nyaman pasien. Jadi, hadirin sekalian, menurut Suar dan Suder mengatakan bahwa tahapan komunikasi terapeutik pada lansia itu ada 4. 1. Prainteraksi. 2. Orientasi atau fase interaksi. Kemudian fase kerja dan fase koordinasi. Pada tahap 1, fase prainteraksi itu kan fase di mana kita bertemu dengan pasien. Jadi data kita bisa harus mempersiapkan apa yang kita mau persiapkan, persiapan diri, kemudian persiapkan materi, kemudian persiapan informasi lebih awal identitas pasien. Informasi lebih awal tentang identitas pasien bisa kita ambil dari rekam medis. Apa itu? Nama, umur. Kalau di Islamnya kita jelaskan, kalau di apalagi latar belakang pendidikan, latar belakang sosial dan ekonomi. Karena dengan kita mengetahui, kita bisa mengetahui kemampuan untuk memahami apa yang kita sampaikan, dan tidak semua orang mampu memahami. Dan kita lihat latar belakang, jadi kita harus sesuaikan kondisi dan kebutuhan lansia. Oke, tahapan yang kedua adalah fase perkenalan, orientasi atau fase interaksi. Fase interaksi itu adalah part yang menyampaikan diri dengan penampilan yang terbaik. Contoh, ekspresi wajah, bahasa tubuh, kemudian kata-kata yang disampaikan. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Itu otomatis kalau nenek-nenek yang menemani ngobrol, lebih baik kita lihat, sudah dijelaskan dari awal, lihat latar belakangnya, pendidikannya, ekonominya, dan sosialnya. Jadi next, kita masuk di tahap ketiga, yaitu tahap kerja. Sifatnya ada 2. Ada yang murni memberikan edukasi ke pasien, ada juga yang sifatnya memberikan tindakan. Ya, oke. Di tahap yang keempat, tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini ada tindakan yang telah diberikan kepada pasien dan bisa dilihat secara subjektif dan objektif. Yang subjektif seperti apa? Ya, evaluasi objektif yaitu terkait dengan ditanya kembali. Misalnya informasi yang ditanyakan, Ibu coba ulang kembali berapa kali mestinya obat hipertensi yang harus Ibu minum sesuai anjuran dokter. Ibu akan menjawab 2 kali 1. Itu berarti Ibu mendengar dengan baik. Tapi kalau ibunya menjawab 1 kali 1, berarti informasi itu, berarti evaluasi secara objektif itu pesan yang kita sampaikan belum sampai benar. Jadi terima kasih adik-adik. Saya kira materi saya hari ini cukup sekian, dan sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya itu Yati. Saya mau bertanya tentang komunikasi lansia. Di sini kan menjelaskan tentang komunikasi lansia. Yang saya mau tanyakan, apakah komunikasi lansia ini bisa digunakan juga untuk orang dewasa atau anak-anak atau beda? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan, dan itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi adik-adik sekali, fase ini di tahap terapeutik itu semua sama ya. Jadi fase prainteraksi, interaksi, kerja, dan terminasi itu bisa berlaku pada semua pasien, di pasien anak-anak, dewasa, dan lansia. Tetapi harus kita lihat kondisi, karena berbeda berbicara dengan anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Jadi kalau anak-anak kan pasti ada cara kita untuk mendekati mereka, membujuk dan sebagainya, tapi pasiennya tetap jalan. Sama dengan orang dewasa, mungkin orang dewasa tidak perlu membujukan atau apa, mereka lebih cepat mengerti apa yang kita paham. Pasien lansia mungkin agak sedikit lebih didekati seperti mendekatkan diri seperti cucu, karena pasien yang memang mengalami perubahan secara psikologi,
sosial dan spiritual tadi. Jadi mungkin itu yang perlu menjadi pertimbangan kalau kita akan berkomunikasi dengan lansia. Itu aja perbedaannya. Tinggal pendekatannya saja yang akan yang berbeda. Nah, kalau masalah tahapannya, semua tahapan harus dilalui setiap komunikasi. Oke? Oke. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan langsung mensimulasikan materi yang kita pelajari tadi di kelas. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana penerapan komunikasi terapeutik pada lansia. Nah, untuk materi demonstrasi itu ada skenario kasus. Sudah dibagi kelompok, setiap kelompoknya? Ya sudah. Ibu harap nanti di kelompok-kelompok kecil itu kalian akan bermain peran sesuai dengan apa yang tertera di dalam skenario kasus ya. Siapa yang akan maju pertama untuk simulasinya? Bu, kelompok 1 dari kami Oh, masalahnya apa? dengan masalah hipertensi. Oke, baik. Jadi adik-adik yang kelompok lainnya boleh menunggu di luar. Sementara untuk kelompok yang akan mensimulasikan tentang masalah hipertensi, silakan untuk mengambil posisi dan mengatur perannya. Nah, ini kan sudah ada pasien di sini kan. Tadi kita sudah menjelaskan dan tentang fase prainteraksi di luar sana. Bahwa fase itu adalah fase di mana kita belum kontak kan. Nah, sekarang kita ada di fase atau tahap yang kedua, yaitu fase Interaksi. Fase interaksi. Fase interaksi ini adalah fase di mana kita sudah berkomunikasi langsung dengan pasien. Apa-apa yang akan ditanyakan pasti ada klarifikasi tentang nama, kemudian apa yang direkam medik tadi itu yang ditanyakan kembali ke sini. Misalnya, Ibu namanya siapa? Sambil kita lihat tulangnya. Namanya siapa Ibu? Neng Debo, iya. Umurnya berapa Bu? Nah, itu biasanya lansia kadang kurang mengingat, jadi terkadang biasa dibutuhkan informasi dari keluarga. Jadi itulah gunanya kenapa harus ada keluarga yang menunggu para pasien-pasien lansia. Nenek minum kalau misalnya lagi sakit baru minum kembali obatnya? Nanti berapa kali yang disuruh dokter? 2 kali sehari, Mak. Nah, misalnya nenek itu menjawab bahwa dia tidak minum sesuai dengan dosis, berarti itulah masalah yang bisa kita temukan. Nah, di tahap inilah, disinilah kita mampu mengambil rasa percaya dari pasien. Dengan apa? Ketika pasien sudah mau berkomunikasi dengan kita, itu tentunya kita juga akan pasti mudah mendapatkan apa yang menjadi masalah. Kemudian kita juga bisa menawarkan apa yang menjadi solusi buat masalah pasien tersebut ya. Jadi kita perlu sampaikan ke pasien. Ketika dia sudah percaya ke kita sampaikan, Nek, sambil kita sentuh dia, gitu kan. Nek, tidak perlu khawatir, silakan bercerita ke saya apa yang nenek rasakan, boleh bercerita ke saya supaya bisa kita mengurangi beban pikiran atau masalah yang terjadi sama nenek, kita bisa carikan solusi, gitu ya. Jadi kita kembali, boleh ya Nek, kita bercerita secara 5 menit. Setelah itu kita masuk ke fase kerja. Oke, untuk masuk ke fase tahap kerja itu kita sudah kontrak tadi dengan nenek bahwa kita meminta waktunya sekitar 5 menit untuk bercerita tentang masalah yang nenek alami atau pasien tersebut alami. Baik Nek, sesuai kontrak kita di awal tadi, saya minta waktunya nenek sedikit, sekitar 5 menit untuk menjelaskan masalah yang dialami pada pagi hari ini, yaitu tekanan darah nenek menjadi 190/110. Mana Nek, bersedia? Baik, nenek boleh ceritakan ke saya obat apa yang nenek minum? Amlodipin. Terus berapa kali mestinya harus diminum Nek menurut anjuran dokter? 2 kali. 2 kali sehari ya. Tapi kalau nenek minum berapa kali? Kadang kalau sakit saja saya cuma minum 1 kali, kadang juga tidak minum. Nah, ini untuk fase atau tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Seperti apa? Tanyakan perasaannya. Nek, bagaimana perasaannya sekarang setelah saya jelaskan dampak ketika kita tidak minum obat secara rutin? Saya jadi tahu kalau ternyata minum obat itu harus rutin. Nah, itu adalah ekspresi secara subjektif.
untuk evaluasi objektifnya, kita tanyakan kembali apa yang pernah kita sampaikan ke nenek. Misalnya apa? Nek, tadi saya sudah jelaskan harus minum obat berapa kali, Nek? Berapa kali sehari? Oke, berarti pasiennya sudah mengerti bahwa ternyata minum obat itu bukan cuma sekali, tetapi 2 kali. Begitu, untuk evaluasi objektif. Pasien terminasi, kita tetap menjaga sikap terapeutik kita. Kita tetap kontak mata pasien harus terjaga, kemudian sikap tubuh kita, kemudian berikan sentuhan sesekali. Karena itu yang menentukan bahwa kita peduli dengan pasien, melakukan kontrak kembali gitu. Misalnya kita tanyakan tindak lanjut dan kontrak kembali yang akan kita lakukan kepada pasien pada saat berkunjung berikutnya. Itu salah satu contoh implementasi dari komunikasi terapeutik kepada lansia. Terima kasih adik-adik ya. Jadi nanti ujian praktiknya akan kita lakukan simulasi seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana caranya kita melakukan komunikasi terapeutik kepada lansia. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari implementasi tadi. Ya, silakan. Ya baik Bu, di sini saya akan bertanya Ibu, bagaimana jika pasien tersebut tidak kooperatif dengan tindakan yang kita berikan, misalnya kita sudah kontrak waktu tetapi neneknya setelah itu dia tidak menyetujui lagi, tidak kooperatif dengan tindakannya kita, bagaimana itu? Gitu. Jadi perlu yang kita pahami bahwa ada fase mungkin yang tidak pas di situ. Kita ingat bahwa di fase interaksi adalah fase di mana kita menghadirkan diri kita yang terbaik, memberikan penampilan terbaik. Karena di situ fase yang menentukan kita bisa dipercaya pasien atau tidak. Kalau pasien menolak untuk dilakukan implementasi atau intervensi, itu kemungkinan besar di fase interaksi kita tidak sukses. Ya, jadi kalau masalah seperti itu bisa kita mereview kembali. Mungkin saya tidak, bahasa tubuh saya kurang bagus, komunikasi verbal saya mungkin, intonasi bahasa saya itu salah satu yang menyebabkan kendala interaksi di fase interaksi itu gagal sehingga pasien tidak kooperatif dengan kita. Itu salah satunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan bentuk komunikasi terapeutik, di mana kasus yang kita ambil hari ini yaitu kasus hipertensi. Di dalam komunikasi terapeutik di mana ada 4 fase, di mana fase yang pertama itu fase prainteraksi, di mana fase prainteraksi itu perawat belum bertemu dengan pasien, tetapi perawat sudah mengetahui data-data pasien melalui rekam medik. Sebelum saya masuk ke fase interaksi, terlebih dahulu saya akan mencuci tangan. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat nurse Wia, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah Ibu masih kenal dengan saya? Iya, betul sekali Ibu. Ibu, boleh saya lihat gelangnya? Siapa nama Ata Ibu? Umur Ta berapa tahun Ibu? Nanti berapa lagi umur? Nah, demikianlah tadi cuplikan video pengajaran saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.